Penyanyi era 70-an Diana Nasution tutup usia. Seperti apa kesedihan yang membalut keluarga? Pipik Dian Irawati mulai tampil sebagai pendakwah. Tapi mengapa dalam tausiah yang ia sampaikan, Pipik justru mengangkat tema tentang caci maki serta orang yang memiliki ilmu tinggi namun kotor hati? Ayu Ting Ting bantah kabar keguguran. Tapi benarkah jika ia sempat mengalami insiden buruk saat manggung di... Sudah menderita penyakit kanker kan, breast cancer juga, sekian tahun, 5 tahun, 4 sampai 5 tahun kurang lebih. Sudah berapa kali pengobatan, terus berobat baik, terus ada up and down lah kayak gitu. Terus terakhir ini dia dirawat masuk hari Senin pagi dan tadi baru meninggal tuh hari Jumat 00.45. Sakitnya cukup parah. Udah lama Tante, berapa minggu dirawat? Baru tiga hari. 3 hari? Iya, 3 hari. Kepergian penyanyi berusia 69 tahun ini turut serta membuat dunia musik tanah air kehilangan satu lagi penyanyi yang telah menelurkan lebih dari 9 album tersebut. Tapi itulah kehendak sang pencipta yang tak pernah kita tahu kapan maut itu akan tiba. Dan rencananya jenazah Diana akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada hari Minggu. Kalau rumah duka kan sekarang udah di RSPAD Gatot Subroto ini, kemudian akan disemayamkan mungkin hari Minggu baru dikebumikan gitu. Gimana Bang dikebumikan? Rencananya sepertinya di Tanah Kusir, masih aku belum tahu, tapi rencana awal di Tanah Kusir. Bilang terpukul, mereka sudah merelakan karena udah ngalamin kondisi terburuknya kan, sampai mereka bilang ini mungkin yang terbaik, jadi mereka juga udah rela. Ratusan warga Ciwiliang, Bogor, Jawa Barat nampak begitu antusias saat menyaksikan Pipik Dian Irawati melanjutkan tongkat estafet dakwah sang suami almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari hari Kamis kemarin yang ia sebut dengan istilah sharing. Sejak ujian dipanggil sang ilahi Robi, niat untuk melakukan sharing atau berdakwah untuk mengemban tugas sang suami memang telah terbersit di hati Pipik. Tapi ada yang menarik di balik isian sharing yang disampaikan oleh ibu 4 anak tersebut. Mempunyai ilmu yang tinggi tapi kotor hati. Itulah sepenggal kalimat dalam sharing Pipik yang mengangkat tema tentang keikhlasan. Lantas adakah hubungan sharing tersebut dengan kemelut yang sedang dihadapi oleh Pipik terkait pemugaran makam almarhum Uje? Atau ini hanya sebuah kebetulan semata? Allah sang pemilik keikhlasan, minta sama Allah. Kita ini gak punya kekuatan apapun. Kita gak punya kekuatan apapun, tapi minta sama Allah. Ya Allah, sang pemilik kekuatan, maka kuatkan aku untuk menjalani kehidupan ini. Kuatkan aku atas ujian-ujian yang ada. Ujian jangan dijauhi. Gak pintar-pintar kita nanti kalau jauh. Jadi kalau kita dicaci, kita difitnah, kita dizolimi, kita dihujat, gak usah marah. Jangan terhina atau diri kita memang hina. Ada yang merasa mulia dirinya?
Apapun itu yang tersirat di balik sharing yang terucap dari mulut Pipik, yang jelas perjalanan ke Cuwiliang Bogor kemarin itu telah membuktikan bahwa ia telah mendapat tempat istimewa di hati ratusan jamaah. Sebuah tempat yang semakin istimewa saat ia kembali dibanjiri warga yang ingin bersalaman dengan dirinya. Saya gitu ya, tangan saya mah tangannya orang kotor, tangan yang banyak dosa sampai dicium-cium gitu. Aduh, kadang saya ambil, gantian saya nyium saya ambil gitu karena nggak mau. Ya alhamdulillah lah, masyarakat lebih banyak karena mereka mencintai. Saya bilang kita ngaji bukan karena saya, tapi karena Allah. Dan jika sebelumnya Pipik sempat berkalang kecewa atas pemugaran makam sang suami tercinta, kini ia mencoba untuk menerima dan berbesar hati. Baginya biarlah keluarga almarhum yang menentukan bagaimana makam tersebut akan diperlakukan nantinya. Apakah akan dibongkar atau tetap dibiarkan demikian rupa? Kalau saya nggak punya hak untuk berbicara, takut salah, jadi mangga saja bagaimana yang terbaik. Saya kembalikan kepada keluarga besar semua gitu kan. Jadi saya cukup fokus kepengen doa. Saya ajak anak-anak saya untuk mendoakan suami saya juga, ayahnya anak-anak ya. Fokusnya untuk doa saja. Ibarat pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah kiranya yang mendera pedangdut Ayu Ting Ting. Belum lagi terjawab tentang kabar keretakan rumah tangganya dengan Angie. Pelantun tembang alamat palsu itu juga disebut-sebut tengah mengalami keguguran saat manggung di Banjarmasin beberapa waktu lalu. Kabarnya Ayu sempat jatuh dan mengalami pendarahan lantaran ia terlalu bersemangat saat bernyanyi. Namun saat ditemui kemarin, Ayu membantah kabar yang mengatakan kalau ia mengalami keguguran. Alhamdulillah bayinya sehat, saya juga sehat gitu. Jadi semuanya baik-baik aja gitu. Walaupun sempat kemarin saya dengar katanya banyak yang nanyain nama saya kan, Ayu katanya keguguran ya pendarahan ya atau apa. Saya kaget langsung kan. Sampai banyak gitu orang-orang yang nanya gitu kan, BBM saya juga gitu pada nanya, Ayu kehamilannya baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja gitu ya. Mungkin kemarin juga pas waktu nyanyi acara di luar kota, jadi tuh saya sempat pakai sepatu tapi agak ke apa deol gitu, dan untung masih ada yang nanggepin gitu. Makanya saya mikirnya mungkin yang lihat mikirnya saya kenapa-napa gitu, padahal mah alhamdulillah enggak lah karena memang nggak ada apa-apa gitu. Saya nggak pernah besar-besarin karena emang nggak ada apa-apa. Takut sih pasti ada gitu, tapi ya mohonnya sih jangan gitu. Makanya ya harus bisa hati-hati. Kadang juga saya masih suka sembrono, masih suka lupa gitu. Saat Ayu bertutur lancar ketika ditanya perihal kabar keguguran yang menimpanya, maka tidak begitu halnya saat ia ditanya tentang sudah tahukah Angie atas insiden yang menimpa dirinya saat manggung di Banjarmasin. Dan seperti apa pula respon sang suami saat mengetahui hal tersebut? Jadi takut juga kan kalau diberitain kayak begitu, kita jadi agak lebih was-was. Ya iya pasti banyak lah yang mau tahu gitu ya, wajar namanya saya artis, pasti banyak yang pengen. Ibu tuh kan jadi sombong sih, bukan artis, maksudnya public figure. Nah itu bahasa halus itu sombong banget ya bu. Public figure pasti banyak yang mau tahu seluk-beluk rumah tangga saya gitu kan. Tapi ya saya juga minta tolong lah, maksudnya kasih saya pengertian gitu. Saya juga punya privasi yang harus ya itu lagi yang tadi saya bilang gitu. Pokoknya setiap ditanya pasti omongan itu lagi yang saya omongin gitu kan. Jadi ya terserah mau capek atau enggak dengernya ya. Itu jawaban dari saya. Ayu Ting Ting nampaknya masih saja gemar bermain teka-teki soal rumah tangganya dengan Angie. Dan dari raut wajahnya sepertinya ia sudah tak mau ambil pusing dengan segala keingintahuan apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangganya. Bagi Ayu, sang jabang bayilah kini yang menjadi prioritas utamanya.
Lantas benarkah jika Ayu sudah mempersiapkan segala halnya demi menyambut kehadiran sang jabang bayi? Ya, mudah-mudahan. Sehat terus. Lahirannya kayak pada saat bulannya. Iya sih, Teh. Undang-undang itu, Teh. Iya dong. Kalau ditanya lahirannya apa ya pada saat bulannya. Kalau baju hamil, ya kalau dari ukuran pasti iyalah ya. Pasti kan saya nggak mungkin pakai baju-baju saya yang lama-lama gitu kan. Jadi ya suka sih. Tapi jarang juga sih yang namanya belanja keluar beli kayak gitu. Pakai aja baju ibu. Iya kan, ibu kan agak gede. Jadi ya pakai aja yang ada. Harapan Ayu Ting Ting terasa wajar ketika sebelumnya ia sempat dibuat khawatir saat manggung di Banjarmasin. Namun bukan berarti Ayu menstop kegiatan bernyanyinya. Dan itulah yang terlihat ketika kemarin ia menjalani sesi latihan untuk sebuah pagelaran akbar tahun ini. Ya, dalam rangka HUT Global TV yang ke-11, Ayu Ting Ting akan meramaikan panggung kreasi Indonesia yang akan disiarkan langsung pada hari Selasa 8 Oktober 2013 mulai pukul 7 malam. Lantas benarkah pasca kejadian di Banjarmasin kemarin, Ayu lebih berhati-hati dan memilih mengurangi gerakan? Itulah mengapa ia lebih banyak terlihat duduk saat menjalani sesi latihan kemarin.